Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang exception dan package dalam pemrograman Java. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dalam menulis kode program, pastilah kita akan sering menemui error. Error tersebut bisa terjadi, misal karena kita lupa memberikan tanda titik koma, jenis data yang tidak sesuai dengan parameter, atau tidak lengkapnya tanda kurung yang digunakan. Jika error tersebut tidak diselesaikan, maka file Java tidak dapat dikompil menjadi sebuah kelas yang dapat dijalankan. Namun ada kalanya, dalam kode program yang kita tulis sudah tidak terdapat error, namun pada saat dijalankan muncul error. Mari kita lihat contoh berikut. Kode program pada kelas demo exception 1 memang tidak terdapat error dan file tersebut secara otomatis akan dikompil menjadi .class oleh IntelliJ IDE. Sekarang saya akan mencoba run kelas ini. Pada percobaan pertama, kita tidak melihat adanya kendala. Namun pada percobaan kedua, dikarenakan adanya kesalahan input, maka akan muncul pesan exception in thread main java.util.input mismatch exception. Dengan contoh seperti ini, kita dapat mengambil simpulan bahwa exception merupakan error yang muncul pada saat runtime atau pada saat program dijalankan. Setiap exception yang terjadi akan menginformasikan kesalahan yang muncul, sebagaimana contoh pada demo exception 1. Informasi kesalahan tersebut adalah kesalahan jenis input. Selain itu, pada bagian akhir juga diinformasikan baris kode program yang memunculkan exception. Untuk mengatasi kesalahan pada runtime tersebut, Java memperkenalkan blok try dan catch. Kode program yang teridentifikasi akan memunculkan exception akan diletakkan dalam blok try. Sedangkan blok catch digunakan untuk menulis kode program yang akan dijalankan jika terjadi exception. Saya akan mengubah kode program pada kelas demo exception 1 dengan membungkus bagian kode program yang akan terjadi exception, kemudian menjalankan kelas tersebut. Saat dijalankan, saya memasukkan input yang tidak seluruhnya adalah angka, dan hasilnya program dapat berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan, yaitu sudah tidak menemui adanya exception. Pesan yang muncul juga sudah sesuai dengan apa yang dituliskan pada blok catch. Ini berarti kita sudah dapat menghandle exception yang terjadi. Studi kasus yang lain adalah adanya dua jenis exception yang berbeda dalam sebuah kelas.
Kode program pada demo exception 2 akan memiliki dua jenis exception. Exception pertama adalah exception yang disebabkan karena kesalahan input. Exception ini berbeda dengan contoh pertama, dikarenakan exception pada kelas ini berjenis number format exception. Exception tersebut bukan disebabkan oleh proses input data, melainkan proses konversi data input yang berjenis string ke integer. Exception kedua pada kelas ini akan berjenis arithmetic exception. Exception yang akan muncul untuk kode program yang menghitung pembagian antara angka pertama dan angka kedua. Exception tersebut akan muncul jika angka kedua adalah 0. Sebelum Java 7, satu blok try hanya dapat memiliki satu blok catch. Sebenarnya kita dapat mendefinisikan blok catch dengan menggunakan superclass, yaitu exception class. Namun jika kita menginginkan perbedaan kode program antara setiap catch, maka kita perlu menggunakan dua blok try dan catch, di mana satu blok try catch akan terdapat di dalam blok try catch yang lain. Namun semenjak versi 7, Java sudah mendukung multi-catch. Multi-catch ini untuk membungkus kode program yang kemungkinan mengandung beberapa exception dalam satu blok try, namun memiliki dua blok catch seperti contoh berikut. Jika kita menginginkan kedua exception menampilkan pesan kesalahan yang sama, kita dapat membuat kedua exception ini dalam sebuah blok catch sebagai berikut. Dengan kode program seperti ini, baik number format exception maupun arithmetic exception akan menjalankan kode program yang sama. Terdapat sebuah blok lain yang bersifat opsional, yaitu finally. Harap diperhatikan bahwa blok finally ini berbeda dengan keyword final yang dijelaskan pada materi mengenai advanced class. Blok finally merupakan sebuah blok yang pasti akan dijalankan apapun hasil dari blok try dan catch. Agar lebih jelas, saya akan membuat sebuah analogi. Teman-teman pasti pernah memasak air dengan menggunakan kompor. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam memasak air adalah mengambil panci, kemudian mengisinya dengan air, menaruhnya di atas kompor, kemudian menyalakan kompor tersebut. Pada bagian menyalakan kompor akan terdapat exception, yaitu jika gas yang digunakan habis. Dalam kondisi normal, api akan menyala dan kita tinggal menunggu air tersebut matang. Namun dalam kondisi gas habis, maka api tidak akan menyala. Blok finally dalam analogi ini yaitu mematikan kompor. Dalam kondisi normal setelah air matang, maka kompor akan dimatikan. Begitu pula jika gas habis, maka kita otomatis akan mematikan kompor tersebut. Blok finally dalam kode program akan diletakkan setelah blok try dan catch dan bersifat opsional. Kita dapat menggunakan exception yang telah didefinisikan oleh Java atau membuatnya sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Saya akan memberikan contoh pembuatan sebuah exception. Prinsip dasar dari pembuatan exception adalah inheritance, di mana kita akan membuat subclass dari exception.
Kelas MyException akan saya implementasikan dalam sebuah kelas baru, yaitu kelas MyMath. Pada kelas MyMath, saya akan membuat sebuah static method untuk melakukan penjumlahan, di mana metode ini akan memiliki dua buah parameter bertipe int. Dalam kondisi normal, nilai return dari metode ini adalah file 1 ditambah file 2. Namun bagaimana jika saya mengisi nilai number 1 dengan 1 miliar dan number 2 dengan 2 miliar? Apakah hasilnya adalah 3 miliar? Mari kita coba dengan kode program yang telah kita buat. Dari hasil output, kita melihat bahwa terjadi perbedaan antara perhitungan manual dengan hasil output. Hal ini dapat kita atasi dengan menggunakan exception, di mana kita dapat menambahkan logika perhitungan sebagai berikut. Jika nilai di angka pertama dan angka kedua adalah positif, namun hasil penjumlahannya adalah angka negatif, maka munculkanlah sebuah exception. Pada bagian ini akan terdapat keyword baru yaitu throw. Keyword ini bermaksud menginformasikan jika kondisi dari if terpenuhi, maka Java akan membuat sebuah exception baru dengan pesan hasil penjumlahan melebihi nilai maksimal. Selain menambahkan keyword throw, kita juga perlu memberikan tambahan informasi pada metode yang akan menyatakan bahwa metode ini memang melemparkan exception. Tambahan informasi tersebut adalah menggunakan keyword throws. Setelah melengkapi informasi exception pada metode add, maka metode add pada main akan diberi tanda error oleh IntelliJ IDE. Untuk mengatasi error ini, kita dapat menekan kombinasi Alt-Enter, kemudian memilih Surround with Try Catch. Package merupakan bagian dari penyusunan dan peletakan Java class sehingga memudahkan untuk akses proteksi dan pemeliharaan. Penamaan package disusun berdasarkan reverse domain dan seluruh penulisannya menggunakan huruf kecil atau lowercase. Sebagai contoh, saya memiliki dua buah domain. Domain pertama adalah maranatha.edu. Maka penamaan package adalah edu.maranatha, kemudian barulah di belakangnya nama-nama package detailnya. Contoh lain adalah nama domain programming.robi.com. Penamaan package-nya adalah com.robi.programming, kemudian baru diikuti oleh penamaan package detailnya. Lalu, mengapakah kita perlu mempelajari mengenai package? Bukankah jika seluruh file Java diletakkan dalam src, proyek tetap dapat dijalankan? Memang sebuah proyek dapat berjalan meskipun seluruh kelas diletakkan dalam sebuah package yang sama. Namun, ketika Anda hendak membuat dokumentasi semisal kelas diagram, atau hendak menambahkan fungsi tertentu dalam sebuah kelas, Anda akan dihadapkan kepada kompleksitas dari kode program yang dikerjakan. Dengan menggunakan bantuan IntelliJ IDE, kita dengan mudah dapat membuat package. Klik kanan pada folder src, kemudian pilih New, kemudian Package. Akan muncul sebuah jendela yang meminta kita memasukkan nama package. Saya akan mencontohkan membuat package yaitu com.robi.view. Dalam package ini, kita dapat membuat package-package detail lainnya seperti entity, model, controller, dan lain-lain. Kemudian baru membuat Java class-nya.
Pada bagian awal dari kelas yang sedang dikerjakan, akan muncul sebuah baris baru, yang mana baris tersebut terdapat sebuah keyword yaitu package, yang diikuti oleh nama package atau folder. Setiap kali kita akan menggunakan kelas yang berada pada package yang berbeda, maka pada bagian atas dari deklarasi kelas akan muncul keyword import, kemudian diikuti nama package, nama kelas. Hal ini sama seperti saat kita menggunakan kelas scanner atau kelas list yang berada pada package java.util. Sekian video pembelajaran mengenai exception dan package pada pemrograman Java. Dukung terus channel ini dan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.